Mosok ada sih Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang Maha Pendidik, kemudian membuat seseorang, mungkin kita, mendapat cobaan itu tanpa maksud. Pasti maksudnya adalah terkait dengan Ar-Rahmannya Allah, terkait dengan Ar-Rahimnya Allah, terkait dengan pengeranan Allah. Berarti gak bakalan kita itu dikasih cobaan oleh Allah kecuali kebaikan. Nggih, niku sabar tidak mengeluh, tidak bercerita, sabar tidak menghujat. Kemudian berikutnya adalah sabar untuk teguh di dalam koridor yang diatur oleh Allah. Jadi carilah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Sabarnya yang seperti 4 tadi itu, sholatnya yang seperti tadi. Allahumma rahamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Wala talbisu lan ojo nyampur sapa sira kabeh al haqqa ing perkara kang hak bil batili dicampur kelawan barang batil. Watak tumu lan ojo padha nyimpen sira kabeh al haqqa ing barang kang hak wa antum hale utawi sira kabeh iku taklamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Wa aqimu lan padha nglakonana sira kabeh as-sholata ing sembahyang. Wa atuz zakat wa atu lan padha ngetokno sira kabeh az-zakata ing zakat, warka'u lan sholata sira kabeh ma'ar raki'ina tetep sertane wong kang padha salat kabeh. Atak muruna ana ta padha perintah sira kabeh annasa ing menungso bil birri kelawan becik. Watang sauna lan ngelaleni sira kabeh angfusakum ing pira-pira awak ira kabeh. Wa antum khale utawi sira kabeh iku tatluna padha maca sira kabeh alkitab ing kitab, yaiku Taurat. Afala takilun ana ta ora padha ngerti sira kabeh. Niki nek rada kasar niku ngoten. Apa ora padha mikir sira kabeh. Wasta'inu wasta'inu lan padha nyumprih pitulungan sira kabeh bisabri kelawan sabar wassalat lan sembahyang. Nggih, niki di beberapa terjemahan bahasa Indonesia niku salahnya fatal. Dan beberapa saya pernah mendengar orang menceramahkan salahnya fatal juga. Kesalahan fatal saat menerjemahkan ayat ini adalah carilah pertolongan kepada carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi sebetulnya terjemahan yang pas itu mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, karena kebalik koyok-koyok minta pertolongannya kepada sabar dengan sholat. Itu terjemahan ya, atau satos. Wa innaha lan sak temene sembahyang iku lakabiratun nyekti abot illa alal khasyiina kejaba tumrape wong kang padha khusyuk kabeh. Alladzina yaiku wong-wong yadzunnuna kang padha ngiyakinaken sapa alladzina sapa wong-wong mau annahum satuhune alladzina iku mulaku bakal padha kepethuk sapa alladzina rabbihim mulaku rabbihim iku bakal padha kapethuk pangerane alladzina wa annahum lan satuhune alladzina ilaihi maring Allah marang Allah iku rajiuna padha bakal
padha iku rajiuna iku padha bali kabeh. Iki sampai 46 riyen nggih. Kita baca tafsirnya yang di pinggir 42 43. Sira kabeh aja padha malesu perkara hak kelawan batil. Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Jadi pemalsuan itu berbahaya. Itu karena kalau orang sudah terus terang barang ini palsu, maka pun cetok. Ini palsu 100%. Tapi kalau dicampur antara kebenaran dan kebatilan, itu banyak orang yang tertipu. Hari-hari ini, apalagi dengan berkembangnya AI, Artificial Intelligence, itu kan barang yang palsu itu seakan-akan mirip sekali dengan barang yang asli. Oleh karenanya, walaupun sudah ada kewajiban bagi para orang yang upload itu adalah hasil artificial intelligence, itu harus dikasih tanda ini adalah hasil dari artificial intelligence atau AI. Mungkin panjenengan boten pernah melihat, apalagi bikin kayaknya kita kan enggak seperti itu. Oh, sekarang ini ada orang kalau mau ke Muntilan aja pakai helikopter. Kan tawa-tawa helikopter 90.000 gitu naiknya helikopter. Nah, kalau seperti itu kan kelihatan sekali palsunya, kan nggak mungkin orang naik helikopter itu dari Jogja ke Muntilan 90.000. Kan tidak mungkin. Nah, tetapi banyak hal yang palsu itu disamarkan seakan-akan menjadi kebenaran. Caranya adalah dicampur. Cara mencampur kepalsuan dengan kebenaran itu biasanya nggih bukan hitam dan putih. Karena kalau hitam dan putih pasti akan kelihatan. Nih, bahkan niki beberapa kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang menjadi pegangan, itu sudah mulai ada yang dihilangkan, dimulai dari judul babnya saja. Niku diganti. Karena dengan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan keyakinan mereka yang tidak ahlus sunnah wal jamaah niku diantaranya. Oleh karenanya semakin kesini kita harus semakin hati-hati. Lah hati-hati kita itu dengan cara paham dengan sebenar-benarnya paham. Kalau tidak sebenar-benarnya paham, maka kita mudah untuk tertipu. Kalau kita saja yang mendalami mudah tertipu, maka orang lain yang nggak mendalami akan sangat lebih mudah lagi tertipu. Terus nanti penjaga kebenaran itu bagaimana? Kan semakin nggak ada. Oleh karenanya akhir zaman disebutkan bahwasannya Al-Quran itu tinggal tulisannya, tapi nilai-nilainya itu sudah tidak diamalkan lagi. Itu nggak diantaranya adalah karena semakin disamarkan. Jenengan nuwun sewu kalau dibilang laki-laki dan perempuan itu sama. Ini pun sering kula ceritakan sebelumnya. Niku kan seakan-akan sudah menjadi kata-kata biasa atau hari ini Bapak Ibu. Padahal di dalam Al-Quran itu kan cetok bahwa antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laisad dzakaru kal unsa. Memang berbeda dalam hak hidup, berbeda dalam hak memperoleh pendidikan, memperoleh keadilan. Tapi kita harus memahami bahwa memang laki-laki dengan perempuan itu memang berbeda. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, sehingga kalau kita tidak mampu menjelaskan perbedaannya apa, maka seakan-akan nilai tulisan dalam Al-Quran itu nilainya akan menjadi kabur. Nah, oleh karenanya caranya adalah dengan betul-betul memahami nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai hadis yang mendalam agar tidak mudah tertipu. Nah, ke depan
Sebetulnya sudah lama, tapi ke depan itu lebih penting lagi. Memahami Al-Quran itu adalah dengan menggunakan akal pikiran, juga dengan hati, dengan rasa kita. Sementara ini kan kebanyakan, nuwun sewu, kalau orang-orang NU niku senengannya memahami dengan hati. Dengan akalnya niku masih kurang. Akal niku bentukan kalau hari ini namanya ilmu pengetahuan. Sementara ada orang yang memahaminya dengan ilmu pengetahuan saja, kurang teng hati. Padahal di dalam Al-Quran itu ada dua untuk memahami Al-Quran itu pirantinya namanya akal sama kolbu. Kolbu yang berakal. Jadi kan perpaduan. Bukan hanya akal saja, akal pikiran saja, tapi akal dan hati. Bukan cuma dengan hati juga, hati saja, tapi juga dengan akal. Perpaduan itu harus kita akrabkan dari keseharian kita. Nggih, contohnya kalau umpama jadi di sini wa aqimu lan padha ngelak sing pinggir nggih. Lan aja padha nyingitake perkara hak ing hale sira kabeh sejatine wis padha weruh. Lan sira kabeh padha nglakonana salat. Jadi ayat Al-Quran untuk istilah kerjakanlah sholat itu pakainya adalah aqimus sholat. Kalau kita bahasa Indonesianya sering menerjemahkan dengan dirikanlah sholat. Dirikan sholat itu kalau kita pikirkan dengan akal kita, maka orang berdiri atau sholat yang didirikan itu butuh pondasi. Leres nggih Bapak Ibu? Kalau sholat itu berdiri, selain butuh pondasi, maka juga butuh alat berdirinya. Kalau sudah ada pondasi atau tapak menapaki berdiri, kemudian ada alat berdiri, maka berdirinya itu sendiri harus jejak. Kalau sudah berdirinya itu harus jejak, maka seseorang itu harus tahan untuk berdiri agar jejak. Nah, di dalam Ihya Ulumuddin niku sangat cetha sekali. Jadi yang namanya komponen khusyuk, sholat itu agar bisa berdiri, kita dirikan dengan baik. Yang pertama itu harus hadir hatinya adalah atau hudurul kolbi. Niku yang pertama. Artinya kalau seseorang itu mendirikan sholat itu harus diajak dirinya secara keseluruhan. Diri kita niku kalau dibilang secara keseluruhan, napa mawon Bapak Ibu? Nggih raga, nggih jiwa, nggih ati, nggih otaknya, nggih kemudian ruh atau sirnya. Jadi kalau dibilang mulai dari raga yang kelihatan sampai yang enggak kelihatan itu kalau sholat itu harus diajak semua, diajak hadir. Nah sementara ini kebanyakan orang sholat itu nggih senengannya cuma ngajak raganya, ngajak hatinya atau rasanya juga agak berkurang. Apalagi nanti kalau ke dalam lagi ngajak akalnya. Oleh karenanya orang itu kadang-kadang merasa khusyuk padahal dia itu bukan khusyuk. Jadi tapi hilang akale ngoten. Jadi sholat itu cowopet. Kayak khusyuk. Tapi padahal itu karena perputaran ini dipercepat kayak orang ngebut motor konsentrasi gitu. Padahal itu akalnya hilang nanti. Itu kebanyakan orang yang sholatnya banyak-banyak. Sholat sunnah banyak-banyak. Niki sholat sunnah banyak itu bukannya tidak boleh, tapi sholatnya itu harus punya akal. Bahkan di dalam salah satu tafsir niku saya baca di dalam Ihya Ulumuddin tapi babnya tentang zakat. Niku menyampaikan bahwasannya niki mengutip Rasulullah. Hadis ini mungkin dhaif. Tapi memang kalau saya rasakan benar, orang sholat itu yang dihitung sholatnya yang ada akalnya.
yang sadar. Kalau yang nggak sadar nggak dihitung. Nah, oh, jadi jenengan yang sholat 20 rakaat atau sholat hajat 12 rakaat. Niku sae. Tapi akalnya harus dijaga, jangan sampai belayan. Kan mungkin jenengan pernah ya, sholat itu iki jane yang mung rong rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi giliran sampai ke rakaat yang ke-6 atau ke-7, niku loh, ini tadi aku wis iki rakaat kedua apa rakaat pertama. Nah, niku kan akalnya hilang. Makanya sebetulnya sholat niku berat, Wong. Sampai di sini disampaikan. Eh, Bendi. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat niku sungguh sangat berat. Menghadirkan diri kita secara 100% itu berat. Dalam durasi waktu yang semenit, 2 menit, 3 menit, atau sholat kita biasanya 5 menit lah dalam 2 rakaat. Niku berat. Betul-betul berat. Wong giliran waladhdallin amin ngoten, amin ngoten niku tutukane niku untuk mengumpulkan, menghadirkan diri kita yang 100% niku berat lagi. Oleh karenanya bagaimana cara menjaga itu? Nek guru kula niku caranya menjaga itu adalah detakkan nama Allah niku terus dalam hati. Berarti seseorang yang bisa mendetakkan nama Allah di dalam hati niku butuh latihan. Latihannya pas boten waktu sholat. Boten niku. Nah, berarti latihannya kapan, Pak? Latihannya nggih saben waktu. Karena kalau seseorang tidak bisa mendetakkan nama Allah di sebelum sholat yang panjang itu, maka juga akan kesulitan pada waktu sholat untuk mengumpulkan itu. Nah, niku lho enten tutuke Bapak Ibu. Orang kalau sudah paham bahwasanya dia mendetakkan nama Allah di dalam hatinya, niku kelanjutannya nopo? Kelanjutannya ala fahmu. Setelah kudurul qalbi tadi niku ala fahmu, faham dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Kalau ngumpulnya gemblengannya ya nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah niku akale tok, napa awake tok, napa atine tok kan boten. Tapi sedaya. Nah, tadi itu karena sudah diajak semua, kemudian Allahu Akbar niku semua ikut paham. Kemudian yang diucapkan itu paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, nek pun paham ngoten niku Pak biasanya. Baru alhamdulillah niku pun dredeg, pun dredeg. Nah, nek didamel jenengan niku diparingi khusyuk total oleh Allah, niku salatnya sufi, dredege sufi, kadang-kadang nggak bisa melanjutkan karena nangis mawon. Nah, nek pun sampai mriko kan ngoten. Itulah namanya sholat yang khusyuk sesungguhnya. Nah, niku namanya menggunakan akal pikiran kita. Bahwa khusyuk itu tidak sesederhana itu. Tapi memang seperti kalau kita mengurai tadi, butuh tempat landasan berdiri. Landasan berdirinya itu hudurul qalbi, ala fahmu. Lalu kalau sudah hatinya hadir, kemudian kelanjutannya itu paham, nanti akan muncul yang namanya at-ta'zim. Orang niku kalau hatinya hadir lalu paham, niku pasti mengagungkan Allah. Niku pasti kalau merasa mengagungkan Allah niku hadir, nggih ndredeg niku wau. Sehingga bisa dikatakan saat seperti itu menapa-napa mboten eling. Saat ada seorang sahabat Rasulullah yang kena panah yang terkenal itu, begitu panahnya dicabut kan mboten krasa karena saking khusyuknya. Merawat dan berupaya untuk menuju ke sana nih lho Pak yang sulit. Sulit. Kalau seseorang orientasi
hidupnya belum dibingkai oleh lillahi ta'ala, itu sulit. Nah, agar seseorang itu bisa membingkai kehidupannya niku lillahi ta'ala, niku kudu pasrah. Pada waktu pasrah ngoten niku, nggih, sulit orang pasrah. Nggih, wong karena masih punya raga, punya pikiran, punya kehendak, sehingga masih sangat sulit. Nggih, niku tiga hal pokok agar kita itu bisa khusyuk. Yang pertama hudhurul qalbi, yang kedua itu al-fahmu atau paham. Nggih, paham bukan hanya sekedar bacaan, tapi paham kehambaan kita dan paham kepengeranane Gusti Allah. Lalu at-ta'zim yang ketiga tadi. Lalu yang keempat, kalau sudah at-ta'zim itu nanti muncul juga yang namanya al-khauf. Al-khauf niku al-haibah. Sanes al-khauf dulu. Al-haibah niku merasakan kewibawaannya Allah. Nah, merasakan kewibawaan Allah niku sanes wedi tapi segan. Napa nggih nek ngrasake nggih? Nek dikatakan niku agak sulit merasakan kewibawaan. Kewibawaan niku wedi tapi seneng. Tak pripun? Nggih pun ngenten mawon. Nek jenengan pernah sowan kiai-kiai sepuh sing mbarahi ndredeg niku lho, Pak. Pernah? Ndredeg kadang-kadang kiai sepuh ngoten niku nggih sok ngintipi atine awak dhewe ngoten niku. Enggak ngarai segan to, Pak, ngoten niku. Nah, kayak begitu itu tapi beribu-ribu kali lipatnya merasakan kewibawaan Allah. Setelah bisa merasakan kewibawaan Allah, nanti akan kemudian menjadi yang namanya al-khauf atau takut. Nah, kalau takut kemudian juga ada sisihannya, satunya niku adalah al-haya atau isid. Isid. Coba dikumpulkan menjadi satu ke enam ini. Hadirnya hati, faham, ta'zim, al-haibah, kemudian takut, kemudian malu, kumpul jadi satu, itulah namanya khusyuk. Oleh karenanya kok ngane-nganehi nggih, kadang-kadang orang niku kalau ditanya, "Sudah bisa khusyuk?" "Oh, bisa, saya khusyuk itu gampang." Lah wong Al-Qur'an ae bilang wa innaha lakabiratun. Khusyuk niku salat niku berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kok dia mengatakan kemudian khusyuk itu mudah. Malah saya menjadi curiga. Jangan-jangan nggak tahu ilmu khusyuk. Oh, gampang mendaki Gunung Rinjani. Itu gampang. Kan tinggal jalan. Kan ngoten toh. Tapi bagi orang yang berpengalaman mendaki Gunung Rinjani itu harus punya persiapan. Persiapannya itu mulai makanan. Persiapannya mulai kemudian juga fisik. Pakaian. Bahkan pakaiannya juga termasuk sepatu itu jangan yang abal-abal. Karena kalau abal-abal nanti mudah sobek. Saat sobek akan wah niku mumpun wong nek ngerti niku ngoten niku. Tapi sing gak ngerti, walah yo gampang. Munggah wae kok tinggal melakukan. Nah, oleh karenanya semakin seseorang niku mengerti, maka semakin dia itu tahu betapa sulitnya sesuatu. Saat seseorang itu betapa sulitnya sesuatu, maka dia kembali dia menjadi tidak mengerti. Saat seperti itulah, maka banyak orang mengatakan semakin seseorang itu paham, semakin seseorang itu berilmu, maka dia semakin menundukkan dirinya karena banyak hal yang ternyata lebih ia tidak mengerti. Oke, kita lanjut. Lan minaho minahaken. Lan sira kabeh padha nglakonana salat. Lan menehaken zakat lan padha rukuk bareng-bareng karo wong kang padha rukuk. Berikutnya yang keempat, 44.
Apa sira kabeh namung bisa perintah becik nanging sira kabeh ngelaleni marang awak ira dhewe. Ing mangka sira kabeh padha maca kitab suci. Apa ora padha kok angen-angen sira kabeh padha anjaluk tulung marang pangeran kanthi sabar lan salat. Sakbenere salat iku panci abot kejaba tumraping wong kang padha khusyuk atine, yaiku wong kang padha yakin yen dheweke bakal padha kapetuk pangeran lan bakal padha bali sowan ana ing ngayonane. Nggih, ngayonane, pengayonane Gusti Allah ngoten nggih maksud. Nggih, niku sampai di situ. Saya coba jelaskan lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Khusus. Kalau kiai-kiai kita niku kan mulangaken sholat hajat. Nah, sholat hajat itu paling sidik kalau saya diajari niku nggih 2 rakaat. 2 rakaat. Lalu paling banyak berapa? Paling banyak niku 12 rakaat. Sing diwaos napa? Yang dibaca adalah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Insyaallah sami-sami pernah ngelakoni gitu. Tapi kalau pertanyaan itu saya kembangkan seperti ini. Mengapa para kiai-kiai kita itu sumbernya nggih insyaallah saking Rasulullah. Kok kita itu membacanya Qul ya ayyuhal kafirun? Pun pernah coba diurai. Ternyata Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah penegasan. Yang pertama penegasan apa? Bahwa kita itu tidak bertuhankan, tidak bertuhan selain kepada Allah. Nah, lalu memangnya Tuhannya orang-orang kafir di dalam Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ku napa mawon? Nah, Tuhannya orang kafir niku Bapak Ibu, wonten sing ketok, enten sing boten ketok. Tapi krasa. Sing ketok niku wong kafir niku nyembah berhala. Sing boten ketok, nek bondo niku ketok. Wong kafir niku nggih nyembah bondo. Wong kafir niku nggih nyembah hawa nafsu. Jadi kalau kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sama sekali kita tidak menganut ketuhanan yang diikuti orang-orang kafir, itu artinya semuanya tadi niku ngumpul bahwa kita itu juga tidak bertuhankan harta benda, tidak juga bertuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang niku kemudian menghikmati itu, maka doanya kan wasta'inu ngoten nggih bisabri wasobat. Nah, kemudian kita nyuwunnya dengan sholat hajat. Dalam sholat hajat kita membaca surat Al-Kafirun. Kemudian kita di dalam surat Al-Kafirun itu menegaskan tidak bertuhankan selain Allah. Maka doa kita ini bukan doa yang ada nafsunya. Nah, kesulitan buatan Bapak Ibu. Doa sing buatan enten nafsu ini niku pripun? Nggih. Kalau tembung yang paling mudah dicerna niku adalah doanya kebutuhan, bukan keinginan. Kula pingin dadi lurah, kula pingin dadi camat, kula pingin kepinginan sedaya Bapak Ibu terima. Maka keinginan kebutuhan itu ya Allah di sini itu angkara murka semakin tersebar. Dan kewajiban saya adalah menghalangi angkara murka kemungkaran itu tersebar. Dan itu bisa saya lakukan kalau saya jadi lurah. Nah, niku berarti kita nyuwunnya bukan keinginan.
Eh, Nah, kalau seseorang itu berdoanya adalah kebutuhannya, bukan keinginannya, nuwun sewu, nggih, itu doa yang ada terlontar dari dalam hati yang suci kita, bukan dari nafsu itu. Maka tembung kalau donga kemudian langsung terkabul itu doa yang seperti itu. Doa-doa yang masih banyak keinginan niku membawa harga. Doa kita kalau dikabulkan yang masih ada keinginannya niku membawa harga. Ada harga yang harus kita kita penuhi. Termasuk kerja keras dan lain-lain dan seterusnya ngoten niku. Kadang nggih angel, nggih. Kadang nggih mbarai bingung. Lho napa Pak? Rezeki kok mbarai bingung. Lho enten lho rezeki sing mbarai bingung. Karena memang masih dasarnya itu adalah keinginan-keinginan. Nah, Bapak Ibu, kemudian niku al-kafirunnya. Al-ikhlas niku penyerahan diri sepenuhnya. Jadi kalau seseorang niku membaca surat Al-Ikhlas lalu menghikmatinya, maka dirinya itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad niku maknanya adalah Allah lah tempat yang paling tepat untuk bergantung. Hanya kepada Allah, Allah lah tempat bergantung. Di dalam tafsir surat Al-Ikhlas niku disebutkan bahwa as-somad itu adalah sebuah gambaran tempat kembali yang itu kalau digambarkan dalam bentuk fisik maka seperti kapas yang empuk yang pas untuk bersandar. Itu as-somad. Jadi kalau kita itu kepada Allah, Allah lah tempat yang tempat bergantung, maka itu adalah tempat yang paling tepat, paling nyaman. Jadi 12 rakaat kita berarti bacanya 6 kali. Al-Ikhlas kita baca 6 kali. Itu adalah diantaranya ada maksud tersirat tersembunyi dari para guru-guru kita agar kita itu betul-betul bisa kembali bersandar hanya kepada Allah. Sampai ngoten niku sebetulnya yang tersirat apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, niki disebutkan juga bahwasanya sholat itu carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bersama-sama yang namanya sabar niku kan menahan untuk kokoh teguh ngoten. Sing sabar to. Nah, belajar numpak sepeda sing sabar, tiba sidik ya sing sabar maunya. Dalam kehidupan ini juga begitu, Pak. Kita mengalami kegagalan. Kita anggap itu kegagalan gitu. Itu kan butuh kesabaran untuk menahan yang dipersepsi atau yang dinilai gagal itu. Contoh panen. Kita umpamanya punya sawah, lalu kemudian sawah ini gagal panen. Berarti kita harus menahan agar sabar pada waktu tidak panen. Sabar yang bagaimana? Sabar jangan sampai mengeluh. Itu yang pertama. Sabar tidak mengeluh mawon pun sulit toh Bapak Ibu. Musim paling enak niku nek susah niku cerita-cerita kok. Nggih, mengeluh ke sana kemari niku. Niku sing paling enak. Sampai-sampai sering ada orang mengatakan bahwa kalau ada orang curhat itu didengarkan saja. Karena orang curhat itu sebetulnya tidak butuh solusi, hanya butuh ngomong. Ngoten niku. Butuh
butuh diomongkan kan gitu. Nah, sabar niku termasuk tidak menyampaikan keluhan-keluhan kepada sesama manusia. Nggih, nggih niku angel lho, Pak. Nek menurut kula angel, nek menurut jenengan gampang nggih. Karena apa? Cerita niku enak. Yang kedua, sabar tidak menghujat. Menghujat niku pripun? Urip kok ngene iku. Hidup memang jelas seperti ini kok. Kok dibilang urip kok seperti ini. Ya hidup itu seperti ini memang. Itu tidak boleh menghujat. Nggih, niku sabar tidak mengeluh, tidak bercerita, sabar tidak menghujat. Kemudian berikutnya adalah sabar untuk teguh di dalam koridor yang diatur oleh Allah. Kita sering mendengarkan cerita, saking gak sabare akhirnya njaluke teng gunung Suru. Gunung enten Gunung Suru enten apa? Enten Uyul lah mriko. Lah niki kula diceritani sing niku enten wong enten sing ngapal mriko. Jadi kalau mau cari tuyul mriko niku enten sing ngapal kok. Enten juru kunci. Lah kula diceritani ngoten-ngoten niku. Lah enten sing boten sabar sampai teng gunung Suru sampun. Niku sing Pangeran Samudra. Saya Kemukus. Niku malah tidak hanya ke Kemukus, kalau mboten maksiat di sana mboten hasil, harus maksiat. Teng Kemukus niku. Lah niku namine mboten sabar niku. Nah, pengalaman kula Bapak Ibu dalam sampai umur segini niku, kula niki sering mengatakan pada mahasiswa saya berdasarkan pengalaman. Kalau bisa sabar, seseorang itu tetap di koridor atau dalam jalan yang diridhoi Allah oleh Allah, insya Allah hidupmu akan mulia, saya bilang gitu. Hidup niki harus dilalui dengan sabar. Sabar itu adalah jangan sampai nerabas aturane Gusti Allah. Nggih, mulai sing cilik-cilik sampai sing gede-gede. Sing gede niku wau contoh sing tidak sabar sing gede niku sampai teng Gunung Suru maupun Kemukus. Lah sing cilik niku kan mulai dari umpamanya eh nek teng pasar niku enten istilah ngentit. Ngetes niku. Jadi njukui kan ngutil lah ngoten niku. Kan koyoke ala dosa cilik ngoten. Heeh. Lah kayak ngoten-ngoten niku. Nah, semakin seseorang niku bisa tahan di aturannya Allah sampai sekecil-kecilnya, maka hidupnya mulia. Nek bahasa kita yang kita kenal itu kita berarti kuat tirakat ngoten niku. Lah tirakat iku ngoten niku. Mboten tirakat niku hanya sekedar puasa. Tirakat itu di koridor yang Allah izinkan. Nah, niku yang sabar yang ketiga. Nah, sabar yang keempat itu adalah sabar dengan tetap memuji-muji Allah, mengakui ketuhanan Allah di saat kita itu kesulitan itu. Kalau di dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jailani niku nggih dasare cetha banget ya Pak. Jadi kalau kamu itu dalam hidup ini menemui kenikmatan maka bersyukurlah. Nah, itu kan Al-Qur'an tahu. Kemudian kalau kalian itu mendapatkan ujian bersabarlah. Ini kan cetha. Tapi ada satu nih, memang karena pemahaman yang mendalam. Niku. Kalau mboten semendalam itu sulit mengambil kesimpulan ini. Kalau kamu masih kuat dan kuat untuk bersabar, bersyukurlah di tengah cobaan. Di tengah cobaan itu bersyukur. Niku di Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manakibnya. Niku apal niku panjenengan manakib niku. Nah, nah,
nek mboten kok ono sih wong di dalam cobaan itu kok bersyukurlah. Karena gini kok nek mboten paham banget susah. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu Ar-Rahman, sesungguhnya Allah itu Ar-Rahim. Allah niku Rabbul Alamin, Maha mendidik. Mosok ada sih Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang Maha pendidik, kemudian membuat seseorang, mungkin kita, mendapat cobaan itu tanpa maksud. Pasti maksudnya adalah terkait dengan Ar-Rahmannya Allah, terkait dengan Ar-Rahimnya Allah, terkait dengan pengeranan Allah. Berarti gak bakalan kita itu dikasih cobaan oleh Allah kecuali kebaikan. Nah, dalam satu hadis Rasulullah dawuh, barang siapa eh, kalau man ahabballah, saat Allah mencintai seseorang maka Allah akan mengujinya. Nah, ngoten niku. Lah jenengan kita semua kok kemudian paham itu. Saat diuji oleh Allah kemudian, ya Allah, napa Gusti Allah menghendaki saya diberi cintanya. Kon alhamdulillah terus. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi tembung sabar niku sampai 4 ngoten niku. Jadi carilah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Sabarnya yang seperti 4 tadi itu, sholatnya yang seperti tadi. Memang kalau dibilang, Pak sing gampang-gampang wae ngaji nggih. Ya wis pokoke salat hajat pun kan ngoten. Tapi secara jujur kalau kita pikirkan, napa seperti itu? Enggak. Napa enggak ada perlu pendalaman-pendalaman? Ya perlu. Pendalaman-pendalaman seperti ini yang terasa kadang-kadang itu berat. Nggih, Bapak Ibu, di antara salah satu agar orang itu khusyuk, niki disampaikan di dalam ayat yang 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bahwasannya mereka akan bertemu Allah. Dan mereka yakin bahwasannya mereka akan kembali kepada Allah. Saya juga yakin bahwasannya jenengan kita semua juga akan yakin akan bertemu Allah. Bahwa kita juga akan dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau kemudian saya tanyakan ngeten iki, keyakinan orang niku beda-beda napa sami? Pasti jawabannya beda-beda. Kalau beda-beda itu bisa kita kategorikan menjadi kata-kata. Ada orang yang keyakinannya tipis, ada orang yang keyakinannya tebal, ada orang yang keyakinannya sangat tipis, ada orang yang keyakinannya sangat tebal. Perbedaan-perbedaan keyakinan seseorang terhadap pertemuannya dengan Allah dan bahwasanya dirinya akan dikembalikan kepada Allah, maka semakin tebal, maka dia semakin khusyuk. Semakin tipis seseorang keyakinannya terhadap pertemuannya dengan Allah, maka khusyuknya semakin tipis juga. Nah, jadi hubungan logika ngoten niku sing disebut memahami secara akal. Akal di sini itu adalah ilmu Bapak Ibu. Karena kalau kita mengatakan memahami Al-Qur'an dengan akal kan salah. Tapi kalau memahami Al-Qur'an dengan ilmu, dados bener toh? Nah, maksudnya akal di situ adalah ilmu. Bukan akal-akalan, tapi akal yang ada di dalam Al-Quran seperti afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir seperti itu? Nah, kemudian melibatkan hati niku seperti apa? Melibatkan hati niku jenengan sering sekali sebetulnya. Melibatkan hati niku seperti kalau kita itu tepo sliro, tanggung jawab. Nah,
Hal-hal yang bisa mengatakan kita harus tepo seliro, kita harus tanggung jawab, itu adalah rasa. Niku permainan rasa. Saya harus punya sopan. Nah, niku rasa. Seperti, ya Allah, masa sih aku sholat dengan seenaknya. Seenaknya niku orang ke syarat rukune wis pokoknya ding 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 ngoten niku masa sih sopan. Nah niku namanya menggunakan rasa. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini insyaallah niki pun 46, minggu depan mudah-mudahan nggih mboten enten sakit, mboten enten kesibukan gitu. Sehingga kita bisa melanjutkannya 47 dan seterusnya. Nggih. Monggo kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.